BTTH Kaisar Api, episode 165. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Memurnikan pil obat, Xiaoyan tiba-tiba menatap Qin Xin dengan heran ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun saya tidak tahu detail yang pasti tentang Qin Xin, tetapi berdasarkan pemahaman dan persepsi Xiaoyan terhadap Qin Xin, dan jelas bahwa setiap orang dapat melihat bahwa Qin Xin mengenakan sesuatu yang tidak biasa, jadi jika Anda ingin memurnikan pil obat, seharusnya tidak dapat menggunakannya sendiri. Bagaimana kabarmu? Qin Xin selesai berbicara, dan dia menantikan jawaban Xiaoyan. Qin Xin secara alami memiliki kekuatan besar di belakangnya, tetapi Qin Xin tidak ingin terlalu bergantung pada mereka, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Xiaoyan Dao. Terlebih lagi, pil obat yang disempurnakan kali ini agak istimewa, dan tidak dapat disempurnakan kecuali memiliki api suci. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Qin Xin pergi ke Xiaoyan. King Lao sudah memberitahumu, kan? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut, entah setuju atau tidak, dia sangat bingung. Lagi pula, Qin Xin mendapati dirinya untuk memurnikan pil obat, saya khawatir itu bukan hal yang mudah. Ya, guru memberitahuku, level alkemismu seharusnya sudah mencapai level kaisar tingkat 2, dan kau juga memiliki api suci. Itulah sebabnya aku mencarimu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun, kata Qin Xin. Kalau begitu, kau juga harus tahu aturan penyulingan obat, kan? Setelah berjuang cukup lama, Xiaoyan memutuskan untuk membantu Qin Xin. Lagi pula, ia masih punya sesuatu untuk membangkitkan leluhurnya, Xiao Xuan, dan melihat apakah ia bisa berada di Qin Xin. Sebuah pemerasan yang keji. Aku tahu, kamu harus menyiapkan ramuanmu sendiri. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan 3 set bahan obat. Asal kau menyempurnakan satu sebelum 3 set bahan obat itu habis. Qin Xin sepertinya sudah menduga Xiaoyan akan setuju, lalu tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, memintaku membuat pil obat itu sangat mahal. Xiaoyan masih belum lupa. Bahkan Qin Xin dan Xiaoyan memutuskan untuk membantainya. Mahal, apa yang kamu butuhkan? Uang. Qin Xin menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Lagi pula, Qin Xin selalu dimanja seperti wanita tertua, dan dia jarang meminta bantuan, jadi dia tidak tahu proses spesifiknya. Apakah kau melihatku seperti orang yang kekurangan uang? Xiaoyan memutar matanya tanpa daya. Benar sekali, apoteker tingkat tinggi seharusnya tidak kekurangan uang. Lalu apa maumu? Tanya Qin Xin, hatinya masih gelisah, Xiaoyan ini tidak seharusnya membunuhnya seperti babi gemuk besar. Saya tidak menginginkan banyak, buah harta karun angin kencang, embun canglong, ginseng raja surgawi. 3 jenis tanaman obat saja sudah cukup. Xiaoyan tersenyum perlahan. Ketiga bahan obat yang disebutkan Xiaoyan adalah bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil obat yang dibutuhkan untuk kebangkitan leluhurnya. Selain itu, Xiaoyan sekarang hanya memiliki bahan obat pil obat ini dan tubuh seorang ahli Dodi, sehingga ia dapat memurnikan tubuh untuk leluhurnya Xiao Xuan. Apa? Buah harta karun angin kencang, embun canglong, ginseng raja surgawi. Hei, Xiaoyan, apakah kamu membuat kesalahan? Tahukah kamu apa 3 tanaman obat yang baru saja kamu sebutkan? Qin Xin tampak ketakutan dengan harga selangit yang diminta Xiaoyan, dan ekspresinya sedikit berubah. Aku tahu. Xiaoyan menjawab dengan santai. Lagi pula, bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan obat tingkat tinggi secara alami lebih berharga. Pengetahuan, aku rasa kamu tidak tahu. Pertama-tama, mari kita bahas buah harta karun angin Gale. Buah ini memiliki peluang sangat kecil untuk diproduksi di negeri api mengamuk, dan konon hanya ada satu selama ratusan tahun. Tahukah Anda bahwa seluruh Xuanzan Santian memiliki harga dan tidak ada pasarnya? Ada juga embun canglong, tetapi terkait dengan kata naga. Itu adalah area terlarang bagi manusia. Karena kekuatan keluarga naga, dan benda ini, menurut ingatanku, seluruh Xuantian Santian mungkin belum muncul selama hampir 100 tahun. Ginseng Raja Surgawi terakhir, ini yang terbaik di antara ginseng yang tak terhitung jumlahnya. Konon, ginseng ini dapat langsung meningkatkan kekuatan seseorang, dan nilainya lebih berharga daripada 2 ginseng yang kurang. Qin Xin cemberut, penuh kejutan. Aku tahu betapa berharganya bahan-bahan obat ini, tapi menurutku pil obat yang ingin kau buat tidaklah sederhana. Jadi, mintalah bantuanku, itu sepadan dengan harganya, kata Xiaoyan perlahan, namun hatinya berbunga-bunga. Kau memanfaatkan situasi ini.
Qin Xin sepertinya menyadari senyum Xiaoyan saat berikutnya, dan langsung berkata dengan marah. Bukannya aku meminta harga, tapi akulah satu-satunya orang di paviliun pembakaran dupa yang memiliki kemampuan api suci dan pemurnian obat. Xiaoyan tak ingin berbasa-basi dengan Qin Xin, dan berkata terus terang. Aku paling banyak bisa menemukan 1 dari 3 benda milikmu, kata Qin Xin Bei sambil menggigit bibirnya erat-erat. Hah, Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung saat mendengar ini. Ini adalah konsesi terbesar saya. Jika ini tidak cukup, transaksi ini hanya bisa dihentikan, kata Qin Xin dengan enggan. Pil obat yang saya butuhkan sangat mengkhawatirkan. Jika saya tidak bisa mendapatkannya dalam waktu singkat, saya khawatir itu akan memengaruhi potensi masa depan saya. Tidak apa-apa, aku hanya salah dengar. Kau bilang kau bisa mencarikan salah satunya untukku. Xiaoyan bertanya cepat-cepat. Sayangku, Xiaoyan bahkan belum pernah mendengar tentang ketiga tanaman obat ini, apalagi mencarinya, jadi ketika dia mendengar bahwa Qin Xin dapat menemukan salah satunya, dia langsung menjadi senang. Ya, aku bisa menemukan buah harta karun angin Gale untukmu. Sedangkan yang lain, aku tak berdaya, kata Qin Xin dengan susah payah. Kalau begitu, kesepakatan ini selesai. Xiaoyan langsung mengangguk setelah mendengarnya. Ia tentu tahu bahwa kesepakatan ini akan menjadi keuntungan terbesar baginya. Satu kata sudah pasti. Qin Xin mengira dia salah dengar saat mendengar kata-kata itu, tetapi saat berikutnya, dia bersikeras. Karena kurasa kesepakatannya sudah tercapai, aku ingin tahu pil obat apa yang ingin kau buat. Xiaoyan langsung bertanya ketika kesepakatannya tercapai. Sedangkan untuk resep dan bahan obat, sebagai seorang apoteker, tentu saja Anda punya kualifikasi untuk membaca, kalau tidak, Anda tidak akan tahu apa itu penyulingan, apalagi melakukannya. Lagi pula, sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Ramuan yang kubuat ini disebut pil suangin. Pil ini seharusnya dianggap sebagai pelengkap, tetapi kualitasnya cukup untuk mencapai puncak pil bumi tingkat kaisar tingkat kedua. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Qin Xin selesai berbicara dan tertawa penuh harap. Tidak masalah. Xiaoyan tersenyum. Tapi sebelum menyempurnakannya, aku masih butuh sedikit waktu, kata Xiaoyan. Butuh waktu. Qin Xin mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkerut, tetapi dia sangat membutuhkannya, dan dia sedang terburu-buru, kalau tidak, dia tidak akan memberikan buah harta karun angin sebagai hadiah. Aku baru saja kembali dari pegunungan gurun dan mencapai pangkat alkemis tingkat 2 tingkat kaisar, tapi baru-baru ini aku lupa mengikuti promosi, kata Xiaoyan dengan sedikit malu. Apa? Qin Xin mendengar kata-kata itu, dan kepalanya ditutupi garis-garis hitam. Promosi alkemis ini tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang besar, tetapi juga dukungan ki bertarung yang memadai. Namun, Xiaoyan ini memang hebat. Ia jelas memiliki kualifikasi alkemis kaisar tingkat 2, tetapi tidak berpengaruh. Ketika rekan-rekan alkemis mendengarnya, mereka mungkin akan menertawakannya. Baiklah, setelah kita keluar dari paviliun Doji, aku akan melindungi hukum untukmu. Dan reruntuhannya baru berumur 4 bulan. Kuharap reruntuhan itu bisa disempurnakan sebelum reruntuhan dibuka dan kau bisa disingkirkan, Xiaoyan, kata Qin Xin kepada Xiaoyan dengan mata besarnya yang berkilat. Paviliun Doji, sisa-sisa. Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung setelah mendengar suara Qin Xin. Kamu tidak tahu, awalnya, setelah kita memasuki sungai Tongtian, kita bisa pergi ke Paviliun Doji untuk mengolah harta karun kuil di setiap aula. Tapi, lebih baik kau saja yang pergi ke sana. Kau tidak tahu harus berbuat apa di sungai Tongtian sendirian, jadi kau tinggal di sana selama 2 bulan. Sejak pembakar dupa kita didirikan, hanya segelintir murid yang telah memasuki gua kultivasi tingkat 9, dan kau adalah yang ke-7. Tapi itu juga yang paling kuat, kata Qin Xin, baru kemudian dia menyadari bahwa pria bernama Xiaoyan di depannya sangat hebat. Dia tidak hanya bergabung dengan Burning Incense Pavilion karena kemampuannya sendiri memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin, tetapi dia juga membunuh kaisar hantu kembar, dan sekarang dia telah berlatih di sungai Tongtian selama 2 bulan penuh. Semua ini membuat Qin Xin, yang selalu menganggap keunggulan sebagai tanggung jawabnya, merasakan sedikit kebahagiaan. Hei, kamu baik-baik saja. Xiaoyan di samping masih mendengarkan dengan saksama. Lagi pula, soal paviliun teknik Do dan reruntuhannya, tidak ada yang bicara dengan Xiaoyan, jadi wajar saja Xiaoyan tidak tahu. Ah, seru Qin Xin, dan segera kembali normal. Xiaoyan, kau harus berhati-hati. Sekarang orang-orang di Istana Bumi penuh dengan permusuhan terhadapmu. Di antara mereka, kakak senior kedua Istana Bumi telah mencapai tingkat Kaisar Do bintang 7 setelah Tong Tianhe keluar. Qin Xin tersadar, ia segera membuka mulutnya.
seorang pembangkit tenaga listrik di tahap awal Seven Star Dodi. Xiaoyan sedikit terkejut. Saudara magang kedua dari Istana Bumi, Zuyuan, pernah menjalin hubungan dengannya sebelumnya. Orang ini membuat Xiaoyan merasakan tekanan yang tak terjelaskan. Saya khawatir dia pasti memiliki kekuatannya untuk menjadi saudara magang kedua Istana Bumi. Namun, kekuatan Xiaoyan saat ini juga telah mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, dan ia tidak jauh dari Kaisar Do Bintang 7. Dengan tambahan banyak metode di tangannya, saya khawatir untuk berhadapan dengan para ahli di tahap awal Kaisar Do Bintang 7, bahkan jika ia tidak dapat mengalahkannya, perlindungan diri bukanlah masalah. Atau reruntuhan apa yang baru saja kau sebutkan? Xiaoyan penasaran. Peninggalan kuno itu, detailnya belum diketahui, tapi pemilik pavilion sudah mengirim kabar. Diperkirakan akan terungkap dalam 4 bulan, dan baru kita akan tahu. Qin Xin tersenyum misterius. Oke. Xiaoyan melihat Qin Xin seperti ini, jadi dia tidak ingin bertanya. Setelah bertanya beberapa kali, dia langsung pergi dari sana. Identitas Xiaoyan ini tampaknya agak misterius. Apa yang perlu Anda periksa, Nona? Xiaoyan baru saja pergi ketika seorang pria parubaya muncul di samping Qin Xin. Pria parubaya itu berkata kepada Qin Xin dengan gelombang tak terlihat di sekujur tubuhnya yang sangat menakutkan. Namun, jika puncak pavilion fancy yang ada di sini, mereka pasti tahu bahwa kekuatan orang ini telah mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 9. Tidak, ayo cepat, kita akan kembali setelah kompetisi sekte. Lagi pula, orang-orang dari tahta suci juga mendesak kita. Kali ini, aku ingin kembali. Qin Xin selesai berbicara, senyum masam muncul di mulutnya, lalu dia menggenggam telapak tangannya erat-erat. Nona, kita pasti bisa kembali kali ini. Melihat Qin Xin sedikit bersemangat, orang-orang di sekitarnya segera menghiburnya. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa yang hilang dariku, saat aku kembali nanti, aku akan mengembalikan semuanya. Juga, para petinggi pavilion fancy yang telah diutus lebih sering akhir-akhir ini. Kalian sebaiknya tidak masuk, atau kalian akan ketahuan oleh para petinggi pavilion fancy yang akan merepotkan. Setelah Qin Xin selesai berbicara, dia pun pergi dari sana. Baik, Nona. Pria parubaya itu perlahan setuju, lalu memperhatikan kepergian Qin Xin. Pavilion Fanxiang, meskipun kalian adalah sekte super nomor 1 di benua Xuanling, namun jika dibandingkan dengan seluruh benua Dou di Xifang, kalian sedikit tertinggal. Lagi pula, tahta suci kita ada di mana-mana di benua Xifang. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Sudah lama, mengapa Xiaoyan belum kembali? Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Di dalam kediaman 5 bambu, Mu Yingying mondar-mandir dengan sedikit gelisah. Baru beberapa jam yang lalu, tersiar kabar bahwa Xiaoyan telah meninggalkan Tong Tianhe, tetapi tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Jangan khawatir, kurasa Xiaoyan akan segera kembali. Mu Feng mendengar kata-kata itu dan langsung angkat bicara. Namun, Mu Feng juga bertanya-tanya kemana Xiaoyan akan pergi. Saat beberapa orang tengah berbincang-bincang, seorang tamu tak diundang datang ke Wusuju tak jauh dari sana. Apakah ini kediaman 5 bambu? Aku tidak menyangka mereka punya begitu sedikit murid di istana manusia, dan tempat tinggalnya sangat bagus, kata tokoh terkemuka itu perlahan. Sosok di kepala berpakaian merah menyala dan berambut keriting, jelas sangat tampan. Adapun sosok merah menyala, ada 2 sosok. Kedua sosok itu memiliki ekspresi tunduk. Kakak, Xiaoyan seharusnya ada di dalam. Coba kau lihat, apakah kita langsung masuk saja, atau... Kata salah seorang adik kepada sosok merah menyala itu. Bodoh. Jika kita masuk sendiri, kita akan keliru memasuki tempat tinggal para murid aula kemanusiaan. Para wakil kepala aula tahu bahwa hanya kita yang akan dihukum. Lagi pula, kita salah. Sosok merah menyala itu juga merupakan salah satu yang terkuat di aula saat ini. Oleh Ki Merah, sebuah kekuatan besar di tahap akhir Dou di bintang 6. Meskipun kekuatannya hanya pada tahap akhir Dou di bintang 6, dia terlalu mencolok, jadi tidak banyak orang yang mau memperhatikan. Kakak kedua meminta kita untuk datang dan menguji keberuntungan kali ini, dan aku khawatir imbalannya akan sangat besar ketika kita kembali. Kedua adik laki-laki itu sedikit senang ketika mereka mengira kakak kedua meminta mereka untuk datang ke sini kali ini. Bagaimanapun, kedua kakak senior ini adalah yang paling bergengsi dan berkuasa di seluruh istana bumi. Jangan khawatir, setelah ini selesai, kau akan sangat dibutuhkan, kata Hongqi. Ayo kita mulai. Saat berikutnya, Hongqi berkata. Hongqi baru saja selesai berbicara, ketika 2 adik laki-laki di sebelahnya tiba-tiba menatap Wusuju dengan tatapan jahat. Apa? Mengapa orang-orang ini bersembunyi di depan pintu masuk Wusuju kita?
Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita? Saat itu, seruling hijau baru saja kembali dari luar ketika melihat pemandangan ini dan sedikit terkejut. Namun, Ludi tidak melihat Hongqi, tetapi hanya melihat kedua adiknya. Meskipun kekuatan Hongqi telah mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, kekuatan kedua pemuda itu baru berada pada tahap awal Kaisar Do Bintang 6, jadi seruling hijau sama sekali tidak berniat takut. Kalian berdua, apa yang kau lakukan di sini? Menyelinap. Dengusan dingin terdengar langsung dari mulut seruling hijau. Wanita ini memiliki sosok yang sangat mempesona. Ketika salah satu dari dua adik laki-lakinya melihat ini, ia langsung menatap seruling hijau itu. Bodoh. Orang ini adalah seruling hijau dari kuil manusia, dan dia memiliki darah manusia ular. Kau tidak mau mengikuti jalannya. Melihat ini, adik laki-lakinya yang lain memarahi dengan kejam. Itu ternyata manusia ular, bah. Baru saja adiknya selesai bicara, sesaat kemudian, kilatan dingin melintas di mata mereka, dan tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung menyerang seruling hijau itu. Karena kamu juga dari Wusuju, kesulitannya akan dimulai darimu. Setelah keduanya selesai berbicara, serangan mengerikan langsung terjadi. Dua kaisar petarung bintang 6 di tahap awal, mereka terlalu meremehkan diri sendiri. Menghadapi kepungan dua kaisar petarung bintang 6 di tahap awal, Green Flute sama sekali tidak gentar. Kekuatan tingkat ketujuh. Kedua pembangkit tenaga listrik di tahap awal Do di bintang 6 semuanya terkejut pada saat yang sama. Lagi pula, meskipun bakat mereka berdua biasa-biasa saja, kekuatan hidup mereka juga setara dengan tingkat kelima. Meskipun kekuatan hidup tingkat kelima tidak terlalu tinggi, relatif tidak lemah, tetapi yang tidak disangka Ling dan keduanya adalah seruling hijau ini ternyata memiliki kekuatan yang setara dengan siswa kelas 7. Hanya ada segelintir orang di seluruh paviliun dupa terbakar yang memiliki kekuatan siswa tingkat ketujuh, tetapi mereka yang memiliki kekuatan siswa tingkat ketujuh semuanya kuat, tetapi bagaimana mungkin mereka berdua berpikir bahwa seruling hijau di depan mereka sebenarnya terlalu kuat. Menarik, awalnya kupikir identitasmu sebagai ras manusia ular seharusnya berkekuatan rata-rata, tapi bagaimana kau tahu kalau itu tersembunyi begitu dalam? Kedua petarung kuat di tahap awal Kaisar Do Bintang 6 itu tertawa bersamaan, tetapi tidak ada rasa takut dalam suara mereka. Meski tahu perbedaan kekuatan hidup mereka sangat besar, keduanya tak gentar. Lagi pula, jika mereka ingin mendapatkan hadiah dari kakak kedua, jika mereka tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, mereka benar-benar tak akan bisa mendapatkannya. Dan setelah melangkah 10.000 langkah, katanya, sekalipun kekuatan murid tingkat 7 suling hijau itu kuat, bagaimanapun juga, dua kepalan tangan tidak akan dapat mengalahkan 4 tangan. Ayo, keduanya saling berpandangan dan langsung menggerakkan tubuh mereka. Melihat penampilan mereka, meskipun mereka hanya memiliki kekuatan siswa kelas 5, mereka tidak takut pada seruling hijau yang memiliki kekuatan siswa kelas 7. Pantas saja aku mencari jalan buntu. Seruling hijau langsung mendengus. Karena mereka berdua baru saja sedikit berbeda status sebagai manusia ular, seruling hijau tidak punya kesan baik terhadap mereka berdua. Kalau bukan karena tempat ini, paviliun pembakaran dupa yang melarang membunuh orang, aku khawatir seruling hijau sudah membunuh mereka berdua saat ini. Namun, meskipun aku tidak bisa membunuh mereka, aku bisa memberi mereka pelajaran. Aku punya ide di hatiku. Pengoperasian langsung seruling hijau adalah kekuatan siswa tingkat 7 di seluruh tubuhku, dan itu diberikan kepada dua kaisar petarung bintang 6. Aku tak menyangka para murid aula kemanusiaan yang tinggal di 5 kediaman bambu memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa, tapi karena kemunculan Xiao Yan, cahaya itu tertutupi olehnya, ujar Hongqi, yang bersembunyi di kegelapan. Hongqi bersembunyi di kegelapan, jadi dia tidak akan bertindak sesuka hati. Lagi pula, jika dia bertindak sesuka hati, aku khawatir itu akan kembali ke penguasa istana dan yang lainnya, dan jika mereka berakhir dengan nama menindas generasi muda, itu akan sepadan dengan kerugiannya. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Bum bum bum. Meskipun kedua pria di tahap awal Kaisar Do Bintang 6 hanya memiliki peringkat kelima Sengzi, kerjasama dan pengalaman tempur mereka jauh melampaui murid biasa. Kedua orang ini sebenarnya masih cukup berpengalaman. Sepertinya mereka akan mencoba racun itu. Setelah beberapa pertarungan, Green Flute menyadari bahwa keduanya bekerja sama dengan sangat baik, dan langsung bergumam dalam hatinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat suara seruling hijau baru saja jatuh, ada jejak samar ki pertempuran hijau dalam kekuatan hidup putih terang, tetapi itu cepat berlalu, tidak ditemukan. Datang lagi, bum bum bum. Kedua pria di tahap awal Do di bintang 6 itu bertarung tak terpisahkan dengan seruling hijau, dan pertarungannya sangat sengit. Neneknya,
Vitalitas wanita ini sungguh aneh. Kenapa semakin kita bertengkar, semakin buruk keadaan kita berdua? Seorang pria di tahap awal Do di bintang 6 membuka mulutnya sedikit, dan beberapa menit kemudian, ia menyadari tubuhnya tampak sedikit tidak teratur, dan untuk alasannya, ia bingung. Aku juga tahu, sepertinya ada masalah dengan vitalitas seruling hijau ini. Sesaat kemudian, keduanya tampak menyadari masalah itu, dan langsung tersirat keraguan di mata mereka. Tetapi ketika keduanya menyadari ada yang tidak beres, mata si peniup seruling hijau di samping memancarkan cengkeraman yang kuat, lalu mendengus dingin. Saya baru mengetahuinya sekarang. Sudah terlambat. Dengus dingin Green Flood baru saja berakhir, dan aura dingin tiba-tiba muncul dari pupil mata ular berbentuk prisma milik manusia ular itu. Brengsek, tidak bagus. Putar balik. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka langsung mundur karena terkejut. Sebab ketika seruling hijau selesai mengucapkan kata-kata itu, energi kehidupan di seluruh tubuhnya benar-benar lenyap, dan digantikan oleh dendam hijau. Warna hijaunya bikin panik orang, racun yang terkandung di dalamnya, saya takut kalau orang biasa menyentuhnya sedikit saja langsung tumbang. Bencana datang dari mulut, kuharap kalian semua tahu. Pada saat ini, seruling hijau itu tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan, menatap tajam ke arah dua pria di tahap awal Do di bintang 6. Setelah beberapa tarikan napas, seruling hijau itu tidak ragu-ragu, dan tidak pula memberi kedua pria itu kesempatan. Lagi pula, kedua pria itu telah menyerap racun yang terkandung dalam energi kehidupan mereka saat mereka baru saja bertarung dengannya. Permainan ini sudah berakhir. Seruling hijau, jangan pergi terlalu jauh. Merasakan udara dingin seruling hijau, kedua pria itu pun berniat mundur. Awalnya mereka berdua hanya ingin mendapatkan hadiah kecil yang menarik itu saja, namun siapa sangka ternyata seruling hijau ini ternyata berani melakukannya dan ingin membunuh mereka. Niat mengerikan ini tidak dapat dipalsukan, jadi kedua pria itu segera memohon belas kasihan. Memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Jangan menggerutu soal manusia yang berdarah ular. Lagi pula, kita juga manusia, jadi kenapa harus dipandang rendah? Pergi ke neraka. Setelah seruling hijau selesai berbicara, matanya tiba-tiba memerah tak terkendali, dan niat membunuh yang sebenarnya tiba-tiba muncul. Tidak, seruling hijau ini sudah tak terkendali. Melihat ini, Hongki, yang masih menonton pertunjukan dalam kegelapan, berteriak dalam hati, lalu ia tak berani berhenti. Mereka berdua mengikutinya. Jika mereka dibunuh oleh Green Flood, maka orang pertama di aula yang harus bertanggung jawab pastilah dia. Jadi, apapun yang kau katakan, kau tidak boleh membiarkan Green Flood membunuh mereka berdua. Biarkan aku sadar. Hongki langsung menuju seruling hijau dengan energi kehidupan yang berapi-api. Serangan ini bukan untuk menyerang Green Flood, tetapi untuk memulihkan pikiran Green Flood. Batuk, batuk, gelombang panas bergema di udara, dan Green Flood langsung terbangun. Namun di saat berikutnya, rasa lemas menjalar ke sekujur tubuh, dan jelaslah bahwa hilangnya kendali tadi telah menyedot banyak kekuatan seruling hijau itu. Terima kasih, kakak. Kedua pria di tahap awal Do di bintang 6 itu merasa lega ketika melihat mereka tidak terluka. Namun, masih ada sedikit rasa takut di hati saya. Seruling hijau ini begitu menakutkan ketika menggila. Sepertinya lebih baik mengurangi provokasi di masa mendatang. Kenapa kalian tidak membicarakan tentang manusia ular? Hongki melirik kedua adiknya di belakang dengan enggan, lalu kembali menatap Ludi. Dengan fluktuasi seperti ini, aku khawatir akan mengganggu orang-orang di dalam, tapi tak masalah, kuharap Xiao Yan juga ikut, kata Hongki, tidak terburu-buru setelah selesai berbicara, dan hanya menunggu. Bum bum bum, kekuatan hidup merah menyala yang menyilaukan dengan gelombang panas yang menyengat menyapu langsung ke pintu Wusuju, dan langsung membuat khawatir orang-orang di dalam Wusuju. Bagaimana situasinya? Lagi pula, Mu Yingying memiliki api suci, dan persepsinya terhadap atribut api berbeda dari orang biasa, jadi dia segera menyadari jejak pertempuran tak jauh dari pintu, dan segera mengucapkan sepatah kata, lalu langsung mengarahkannya pergi. Pergi dan lihat, seruling hijau itu sudah lama keluar dan belum kembali, bukankah seharusnya itu masalah asal? Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia segera menyusul. Yang tersisa, Xiao Yi, tentu saja mengikutinya. Apa-apaan orang-orang ini? Melihat Hongki telah menghentikan serangannya dan menyelamatkan kedua pria di tahap awal Kaisar Do bintang 6, Lu Flut tidak berniat bergerak, dan hanya menatap Wusuju, seolah-olah apa yang kau tunggu. Tempat ini hanya beberapa ratus meter dari Wusuju. Fluktuasi Hongki yang kuat barusan pasti telah membuat orang-orang di Wusuju khawatir. Tak lama lagi, beberapa dari mereka akan berbondong-bondong ke sini. Hal ini sudah pasti. Apakah kamu menunggu Xiao Yan? Sebuah ide berani muncul di benak Ludi.
Namun, seruling hijau itu mencium aura berbahaya dari pria berjubah merah di depannya. Jelas, kekuatan pria ini pasti sangat kuat. Di sini, sesaat kemudian, mulut Hongki terbuka sedikit dan dia langsung berkata, "Seruling hijau, kau baik-baik saja." Ada 3 sosok di depannya. Di antara ketiga sosok itu, 2 pria dan 1 wanita adalah Mu Yingying, Xiao Yi, dan Mu Feng. Ketiganya langsung melangkah keluar pintu ketika merasakan fluktuasi di sini. "Aku baik-baik saja, aku agak lemah." Melihat beberapa orang datang kepadanya pada saat yang sama, Ludi merasakan kehangatan di hatinya. "Yang mulia sedang bertempur di tempat kami tinggal. Ini terlalu tidak etis." Mu Yingying adalah orang pertama yang berbicara, dan kemarahan yang tersirat dalam suaranya terdengar jelas. "Cantik sekali." Melihat Mu Yingying berbicara dengannya, Hongki langsung fokus pada Mu Yingying. Bagaimana bisa ada wanita secantik itu di dunia, dengan kulit seputih salju seperti berjalan di atas es tipis, ditambah nafasnya yang sangat dingin, seperti bunga teratai es di tengah salju. "Hehe, kami di sini kali ini terutama untuk menemui adik Xiaoyan. Kudengar adik Xiaoyan telah melanggar aturan pavilion Fenxiang kita sejak zaman dahulu, jadi aku mau tak mau datang untuk melihatnya. Hanya saja kedua adikku melihat teman sekelasmu cukup kuat, jadi aku ingin saling belajar." Hongki tentu saja sedang merencanakan sesuatu. "Oh, benarkah?" Mu Feng mendengar kata-kata itu, dan langsung menatap kedua pria di tahap awal Kaisar Do Bintang 6. Meskipun aura keduanya tidak lemah, Mu Feng memiliki keyakinan terakhir untuk mengalahkan keduanya. Namun, kekuatan pemimpinnya, Hongki, agak tirani. "Biar aku saja." Melihat ini, Xiao Yi di samping langsung melangkah maju, dan aura mengerikan itu langsung menghilang. Sialan, kekuatan orang ini. Mata Hongki sudah sangat tua, dan hanya dalam satu tarikan napas, ia merasakan tirani Xiao Yi. Kekuatan orang ini mungkin setara dengan beberapa orang kuat di sekte ini. "Biar aku saja." Lagi pula, kalau kau bertindak, wakil kepala aula tidak akan bisa menjelaskan apapun. Mu Yingying menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiao Yi ini sudah mencapai level Kaisar Do Bintang 8. Jika dia melawan Hongki yang kekuatannya baru mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, itu akan sangat sulit. Baiklah, Xiao Yi juga tahu kekhawatiran ini, jadi dia tidak berbicara. "Ayo lakukan." Menerobos wilayah istana manusia kami secara diam-diam dan melukai para pengikut istana manusia kami adalah kejahatan serius, kata Mu Yingying. Kalau mau lawan, lawan saja. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Setelah Hongki selesai berbicara, energi kehidupan yang sama menyilaukannya tiba-tiba meledak dan langsung menyerang Mu Yingying. Mu Yingying juga mendengus dingin, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan kehidupan. Api biru kecil langsung muncul dan kemudian mengelilingi seluruh tubuhnya. Bum bum bum, serangan Hongki yang tampak ganas mendarat di Mu Yingying, tetapi seperti anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan tanpa menimbulkan gejolak apapun. Sial, apa ini? Hongki terkejut. Kekuatannya sudah berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, dan serangan ini tidak lemah. Bagaimana mungkin dia bisa dicegat dengan mudah? Kekuatan almarhum Do di Bintang 6 bukan hanya milikmu. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, api biru di tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, mengembun menjadi ular api raksasa, dan menatap tajam ke arah mulut ular raksasa itu. Ki merah, kau Longbu. Hongki tahu ia harus bertarung cepat, kalau tidak, jika waktu terus berjalan, ia akan semakin dirugikan. Lagi pula, ini adalah lokasi istana manusia, dan tindakan ini murni demi keegoisan. Begitu suara Hongki jatuh, suatu kekuatan kehidupan yang sangat besar tiba-tiba muncul, dan kemudian, dengan kecepatan berjalan naga yang mengerikan, ia meninggalkan garis pandang Mu Yingying dan bergerak cepat. Kecepatannya luar biasa. Melihat ini, Mu Yingying mengerutkan kening. Meskipun ular api di sini sangat kuat, jika tidak mengenai sasaran dengan tepat, mungkin tidak akan berguna. Kemarahan Huang Quan. Tepat ketika Mu Yingying sedikit bingung, sebuah suara bergema perlahan di seluruh aula manusia. Mendengar suara ini, hati Mu Yingying seketika luluh, karena suara ini begitu familiar. Berderit, saat berikutnya, Hongki tiba-tiba menjadi lamban, tanpa ekspresi, dan bahkan tindakannya menjadi lamban. Maju. Mu Yingying tentu saja tahu bahwa pertempuran berubah dengan cepat, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia mengendalikan ular api yang menyilaukan dan menyerang Hongki tiba-tiba. Ia terkena serangan jiwa, dan sempat terpuruk. Saat Hongki bangun, ia sudah terkena serangan ular api menyilaukan milik Mu Yingying. Bau terbakar perlahan menyebar, dan banyak luka di sekujur tubuh. Mu Yingying segera menyadari bahwa lukanya hampir sama, dan segera mengusir ular api itu.
Bagaimanapun, ini adalah paviliun dupa terbakar. Kebencian ini, sudah kucatat. Seluruh tubuh dan pakaian Hongki hangus terbakar, dan dia menatap tajam ke arah Mu Yingying, seolah ingin melahapnya. Ayo pergi, kata Hongki langsung kepada dua adik laki-lakinya di belakangnya. Kali ini dia gagal. Awalnya, rencana Hongki adalah mempermalukan orang-orang ini dan memaksa Xiao Yan untuk muncul, tetapi bagaimana mungkin dia berpikir bahwa kekuatan orang-orang di aula ini juga tidak normal. Kenapa kalian pergi terburu-buru? Tinggallah dan minum teh dulu. Tepat saat kedua adik laki-laki itu membantu Hongki bersiap-siap, tawar yang terdengar perlahan. Xiao Yanlah yang ingin ditemui Hongki. Xiao Yan. Hongki mengangkat kepalanya dengan susah payah, tetapi ketika melihat senyum aneh di sudut mulut Xiao Yan, dia langsung berteriak dalam hati. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Hongki adalah kekuatan Xiao Yan ini benar-benar membuatnya merasa gentar. Ayo, Hongki tiba-tiba berkata kepada kedua adiknya. Saat kedua adiknya hendak melarikan diri, Xiao Yan bergerak. Lagi pula, kekuatan Xiao Yan saat ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6, jadi tidak mudah untuk berurusan dengan Hongki, yang berada di tahap awal Kaisar Do Bintang 6 dan mendiang Kaisar Do Bintang 6. Beritahu saya, siapa yang mengirimmu ke sini? Xiao Yan berbalik dan mencegat mereka bertiga. Rasa dingin melintas di mata mereka bertiga, dan mereka semua tahu bahwa Xiao Yan ini mungkin adalah dewa wabah yang sebenarnya. Ya, kami dikirim oleh saudara senior kedua dari Istana Bumi. Kakak senior kedua, Aula Bumi. Xiao Yan mendengar suara salah satu adiknya yang ketakutan. Getaran dalam suaranya terdengar jelas, dan dia langsung menjadi bingung. Saudara magang kedua di Istana Bumi ini bernama Zhu Yuan, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada di level Kaisar Do Bintang 7, dan dengan status itu, dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara para murid di Istana Bumi saat ini. Xiao Yan juga tidak ingat bagaimana ia diingat oleh dewa yang begitu agung. Lagi pula, ia tidak melakukan apapun. Kakak kedua Istana Bumi, Mu Feng langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sebagai mata-mata intelijen 5 orang di Wusuju, Mu Feng tentu mengetahui berita tersebut. Setahu saya, kakak kedua di aula ini sedikit berbeda dengan kamu, Xiao Yan. Waktu kamu di Gunung Luoling dulu, seharusnya ada hal aneh itu, yang mengakibatkan kamu tidak meraih juara pertama. Ditambah lagi dengan insiden Tong Tianhe saat ini, karena kamu sudah lama tidak keluar, kamu jadi terlambat masuk paviliun Douji, jadi. Mu Feng berpikir cepat dalam hatinya, lalu menjelaskan kepada Xiao Yan. Bajingan, apa yang kalian bicarakan? Melihat ini, Hongki memarahi kedua adiknya. Bagaimana kedua orang ini bisa mengaku pada Zhu Yuan? Jika masalah ini dilimpahkan kepada kakak kedua, saya khawatir mereka bertiga tidak akan bisa makan dan pergi begitu saja. Ngomong-ngomong, ketika kamu kembali ke paviliun Fenxiang dan melewati wilayah surga yang terbakar, orang ini juga bertanggung jawab atas wilayah surga yang terbakar, jadi aku khawatir urusan Wang Chen tidak ada hubungannya dengan orang ini. Mu Feng memikirkan hal di atas lagi. Ada beberapa hal, katanya segera. Zhu Yuan, benarkah? Kita tunggu saja sampai kebencian baru dan lama kita selesai. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, niat membunuh yang ganas tiba-tiba muncul. Ayo, Hongki segera berteriak keras. Meski ini adalah paviliun dupa terbakar, hanya Tuhan yang tahu apakah Xiao Yan ini akan melakukan hal-hal gila. Haha, muridmu memang kejam. Tepat saat niat membunuh Xiao Yan muncul di langit, tawa pelan terdengar. Kamu masih punya muka untuk berkata, kalau bukan karena agresivitas orang-orang di ruang bawah tanahmu, kenapa kita tidak akan seperti ini? Mereka melakukan ini hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, dan tidak ada yang salah. Dua suara yang berdebat perlahan muncul dari kehampaan. Jika Anda ingin menghancurkan ruang di atas benua Doudi, saya khawatir kekuatan terendah hanya mungkin dilakukan jika Anda memiliki level Doudi bintang 8. Orang-orang yang datang adalah Xiong Yuan dan Mu Suzi. Hongki, apa yang kau lakukan di sini? Sesaat kemudian, senyum Xiong Yuan berangsur-angsur mengeras, lalu terdengar suara agung. Melapor kepada wakil kepala aula, kami di sini terutama untuk bersaing dengan para murid aula manusia. Lagi pula, kompetisi sekte sudah dekat, jadi, kata Hongki masih enggan, berusaha lulus ujian. Apakah kamu melihatku sebagai orang yang bermata sayu? Kembalilah, jangan malu di sini. Kuberi kau waktu 1 hari. Kalau kau tidak berinisiatif datang kepadaku untuk menjelaskan situasinya, kau tidak bisa menyalahkanku. Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, matanya berkilat tajam. Melihat ini, Hongki diam-diam memarahinya karena menerima perintah sesulit itu dari kakak kedua. Jika dia tahu, dia tidak akan datang.
Sekarang sudah baik, dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Dia benar-benar menyesalinya seumur hidup. Baik, wakil kepala aula. Setelah Hongqi selesai berbicara, dia langsung pergi dari sana. Kekuatan muridmu. Hongqi baru saja pergi, dan Xiong Yuan Zaidu tiba-tiba kembali tersenyum, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Kaisar Do Bintang 6 sudah lengkap, kata Mu Suzi gembira. Peningkatan seperti ini terlalu cepat, ya. Xiong Yuan mendecakkan lidahnya diam-diam, dan berkata dengan nada iri. Jangan pikir aku tidak tahu pikiranmu. Xiao Yan dari istana manusia kita, jangan pikirkan itu. Bagaimana mungkin Mu Suzi tidak melihat apa yang dipikirkan Xiong Yuan? Dia langsung berhenti. Hei, aku baru saja memikirkannya. Xiong Yuan tidak malu ketika Mu Suzi melihat isi pikirannya. Tersenyumlah perlahan. Xiao Yan, kau tinggal di gua kultivasi tingkat 9 selama 2 bulan penuh. Ini menghancurkan sejarah pavilion fans yang kita sejak didirikan. Mu Suzi tertawa. Oh, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah masuk sebelum aku, dan sudah berapa hari mereka tinggal. Xiao Yan tiba-tiba menjadi bingung ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, di Sungai Tongtian, jika bukan karena kekuatan jiwanya sendiri yang menahan tekanan misterius itu, menurut perkiraan Xiao Yan, aku ada di dalam, tetapi jika aku tidak bisa tinggal selama 10 hari, aku akan diusir oleh kekuatan misterius itu. Sebelum Anda, total 31 orang masuk, dan hanya 8 orang yang mampu bertahan lebih dari 10 hari. Adapun orang terkuat, meskipun mereka bertahan selama 20 hari, mereka juga kejam. Hanya saja aku tidak menyangka kamu anak yang baik, jadi aku bertahan di sana selama 2 bulan penuh, kata Mu Suzi sambil berlinang air mata. Aku mengerti. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar ini. Baiklah, kali ini kami di sini terutama untuk memberitahu Anda bahwa besok, Pavilion Doji akan dibuka sepenuhnya, dan setelah itu, Anda bebas masuk dan keluar Pavilion Doji untuk memilih latihan Doji, kata Mu Suzi dengan serius. Doji Ge. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Meskipun dia sekarang sangat kuat dan telah mencapai tingkat penyempurnaan Kaisar Do Bintang 6, dia hanya memiliki sedikit keterampilan Do di tangannya, dan banyak keterampilan Do bahkan digunakan di benua Doki, yang tidak diragukan lagi jauh tertinggal dari yang lain. Lagi pula, keterampilan bertarung juga merupakan dasar penting untuk mengukur kekuatan seseorang. Jadi, harta karun aula manusia kita, penguasa langit yang bergerak, juga ada di dalam. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, benar, penguasa langit bergerak juga ada di dalam, tapi jurus bertarung ini, sejak aku bertemu denganmu dan berdirinya Pavilion Fenxiang, tak seorang pun mampu mempelajarinya. Mu Suzi mendengar Xiao Yan berbicara tentang penguasa langit bergerak, dan langsung merasakan luapan emosi di hatinya. Meskipun penguasa penggeser langit ini sangat tirani, tak seorang pun telah mengolahnya sejak zaman kuno. Tetapi yang mengejutkan Mu Suzi adalah ia secara intuitif mengatakan pada dirinya sendiri bahwa anak bernama Xiao Yan ini tampaknya lebih banyak berjuang daripada membangun beberapa legenda. Semoga anak ini bisa berkultivasi dengan sukses. Lagi pula, istana manusia kita sudah terlalu lama sepi, Mu Suzi mengakhiri. Ia pergi bersama Xiong Yuan, jelas untuk memberitahu yang lain. Mari kita istirahat yang cukup hari ini, semuanya akan memasuki Pavilion Doji besok. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia memimpin jalan menuju kamarnya. Latihan hari ini terlalu berat, jadi sudah waktunya untuk istirahat yang cukup. Di aula bumi, Zhu Yuan sedang duduk di sebuah pavilion di jalan setapak hutan bambu. Sepertinya orang-orang itu gagal. Sambil memegang secangkir teh di tangannya, katanya santai. Namun, kalau begitu, kalau Xiao Yan benar-benar punya kemampuan, injak saja aku dan pergilah. Selama dia bisa memenangkan persaingan di sekte di belakangnya, tidak ada yang perlu ditakutkan untuk menjadikanku batu loncatannya. Tapi aku sudah mempersiapkan banyak hal. Kalau kau tidak bisa mengalahkanku, berarti mata Zulao dan para Master Aula salah. Bahkan saat itu, aku masih akan memprovokasi peran ini. Xiao Yan, aku sudah melakukan banyak hal, kuharap kau tidak mengecewakanku. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, ia kembali tenang.